Halo semuanya, selamat siang. Saya ucapkan dari Kota Jember. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Jember dan pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta dengan rute terjauh. Apalagi kalau bukan kereta api Pandalungan dengan rute dari Jember menuju Jakarta sejauh 920 km. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Pandalungan kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 18 Juli ya. Dan sekarang saya sudah berada di depan stasiun Jember ini sebenarnya masih jam 12 teman-teman. Masih lama banget baru check out dari hotel. Dan keberangkatan kereta api Pandalungan itu masih lama, sekitar jam 14:45. Ini bentar lagi sekitaran jam setengah 2 nanti ada keberangkatan kereta api Wijaya Kusuma. Namun karena kita masih punya waktu santai kurang lebih sekitar 2 jam, saya mau nongkrong di sekitaran coffee shop yang ada di depan sini. Itu ada rumah makan, ada juga tempat ngopi di sana. Sebelum itu kita mungkin cek tiket dulu ya, cetak tiket di sini. Dan yang saya suka dari bangunan stasiun Jember ini, sejak pertama kali saya tiba di stasiun Jember, ini nih, si payung-payung hiasannya ini tuh kayak ikonik banget gitu loh di stasiun Jember. Jadi di bagian tengah dari stasiun itu adalah pintu masuk. Lalu kita juga bisa lihat dari ukiran jendelanya, ini merupakan bangunan heritage ya, ala-ala zaman Belanda gitu. Lalu ada Roti-O, ada Alfamart, dan apabila kalian mau beli tiket secara langsung atau butuh customer service, ada di sebelah sana ya. Di sebelah kanan dari pintu masuk, ini tuh ada check-in counter untuk cetak boarding pass. Ada juga CFC ya di sebelah sana dekat pintu keluar. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Stasiun Jember memiliki elevasi 89 meter di atas permukaan air laut ya. Dan untuk sekarang jam 14:01 saya sudah masuk di stasiun. Ini ada dua kereta yang keberangkatannya berdekatan. Yang pertama ada kereta api Pandanwangi yang sudah tersedia di jalur 3. Keberangkatan pukul 14:30 ya. Dan nanti kereta api Pandalungan akan disiapkan di jalur 2. Saya mau cerita sedikit seputar kereta api Pandalungan yang akan saya naiki hari ini menuju kota Jakarta. Untuk kereta api Pandalungan merupakan salah satu kereta yang dioperasikan sejak tanggal 1 Juni 2023. Bisa dibilang untuk umur dari kereta api Pandalungan ini baru 1 tahun lebih 1 bulan ya. Dan kereta api Pandalungan juga diresmikan bersamaan dengan kereta api Argo Semeru pada waktu itu, lalu ada juga Argo Merbabu. Nah, untuk kereta api Pandalungan sendiri memiliki relasi dari stasiun Jember tujuan stasiun Jakarta Gambir dengan rute perjalanannya dimulai dari stasiun Jember nanti akan ke Bangil, lalu ke Surabaya Gubeng menuju ke Surabaya Pasar Turi, Semarang Tawang, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Lalu untuk kereta api Pandalungan memiliki satu kelas saja ya, yang terdiri dari 8 kereta kelas eksekutif, dan untuk harga tiketnya dimulai dari Rp650.000 sampai dengan Rp890.000. Itu untuk rute full trip teman-teman. Dan dari kereta api Pandalungan, asal-usul namanya itu diambil dari sub-sub suku Madura yang dimana berpusat di Jember teman-teman. Jadi apabila ada yang bertanya kapan kereta api Pandalungan diperpanjang menuju ke Banyuwangi, saya rasa akan sedikit sulit. Karena apa? Mengingat asal-usul namanya itu sangat identik sekali dengan kota Jember ya, Pandalungan. Nah, kereta api Pandalungan juga saat ini menduduki predikat sebagai kereta dengan rute tempuh terjauh.
sekitaran 920 km untuk dari Jember menuju ke arah Jakarta. Kereta api Pandalungan nanti akan diberangkatkan dari stasiun Jember ini pada pukul 14.55 menit, menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 13 jam 50 menit dan diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Gambir Kota Jakarta pada pukul 04.45 menit. Sehingga untuk jam keberangkatan ya, menurut saya pribadi dari Kota Jember ini lumayan enak, ditambah lagi nanti di Surabaya keberangkatannya sekitar jam 7 malam, nyampe Jakarta itu sebelum jam 5 pagi. Emang jamnya itu udah cocok banget sih. Sekitar 1 jam sebelumnya saya udah cek juga tiket kereta api Pandalungan ini di hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dari rute Jember ke arah Surabaya memang masih tersedia ya. Namun apabila full trip dari Jember ke Jakarta itu udah sold out semua. Mantep banget. Yang berada di jalur 3 itu merupakan kereta api Pandanwangi dari stasiun Jember tujuan stasiun Ketapang Banyuwangi. Lokomotifnya CC2039802. Nah, untuk kereta api Pandanwangi ini statusnya adalah kereta lokal, di mana dia melayani rute dari Ketapang menuju Jember PP dan hanya terdapat satu trainset saja. Kalau nggak salah keberangkatannya itu ada yang pagi hari dari Jember jam 5.30 apa ya. Lalu setelah tiba di Banyuwangi dia akan menjadi Pandanwangi ke arah Jember lagi, puter lok lagi dan keberangkatan jam 14.30 menuju Banyuwangi. Terus nanti sore-sore baru bakal balik lagi ke Jember. Awal mula startnya dia ini di Jember ya teman-teman, karena bisa dibilang rangkaiannya nginep di stasiun Jember. Kereta api Pandanwangi sudah diberangkatkan dan kini itu dia kereta api Pandalungan yang akan saya naiki, tengah dilangsir ya teman-teman, dan akan disiapkan di jalur 2 di jalur sebelah sini. Kelihatannya penumpang dari stasiun Jember lumayan ramai juga. Kereta api Pandalungan sudah siap di jalur 2 ya teman-teman, jam 14.35. Berarti 20 menit sebelum keberangkatan baru disiapkan. Nah, untuk susunan rangkaian kereta api Pandalungan pada hari ini, di paling depan nanti ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta bagasi, di belakang kereta bagasi ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, di belakang kereta eksekutif 4 terdapat kereta restorasi, lalu di belakang kereta restorasi terdapat kereta eksekutif 5, 6, 7, 8, dan yang paling belakang kereta pembangkit. Saya duduknya di kereta eksekutif 1 nomor 13B, single seat. Dapat jejeran paling depan teman-teman. Ya lagi nggak hoki. Oke, ayo kita masuk ke dalam kereta. Nah ini dia tempat duduk saya selama 14 jam ke depan. Terus untuk kekurangan dari kursi paling ujung, ini tuh rak bagasinya sempit banget teman-teman. Asli, cuman sejengkal doang. Untuk lokomotif dinas kereta api Pandalungan pada perjalanan kali ini
adalah CC2039811 Depo Induk SDT. CC menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 gandar di depan dan juga di belakang. 203 adalah seri lokomotif yang memiliki bentuk hidung kabin miring seperti ini. Asli teman-teman, kalau kereta ditarik lokomotif CC203 gagah banget. Dan CC203 ini atau kabin hidung miring dulu sebelum adanya lokomotif CC206 merupakan salah satu ciri khas kereta-kereta kelas tinggi ditarik oleh lokomotif ini. Nah, 98 adalah tahun pertama dinas di 1998 dan 11 adalah nomor absennya. Depo Induk SDT, kepemilikan dari lokomotif ini rumahnya di Depo Sidotopo, Surabaya. Nah, kereta api Pandalungan ini membawa satu kereta bagasi khusus untuk angkutan barang ya teman-teman. Dan kita bisa lihat, itu ada proses naikkan barang, bahkan ada juga barang seperti motor. Tuh, itu tadi saya lihat motornya mau dikirim ke Bandung. Pada perjalanan kali ini, saya naik kereta api Pandalungan di kereta eksekutif 1 dengan kode serinya K1011630JAKK. K1 adalah kode sarana untuk kereta kelas eksekutif atau di atasnya, seperti kereta priority ataupun juga kereta luxury, panoramik, dan juga 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 16 tahun pertama dinas di 2016 dan 30 adalah nomor absennya ke 30. JAKK, kepemilikan dari rangkaian ini adalah Depo Jakarta Kota. TS, tegangan statis 220/380 V dari pembangkit kerangkaian. Lalu BK adalah berat kosong 37.500 kg atau 37,5 ton. Dan MD tuh mulai dinas tanggal 27 bulan 5 2016. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trademark ya. F menandakan bahwa sarana kereta api ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Namun kereta Pandalungan hanya berjalan di angka 100 km per jam saja. 47 adalah berat maksimalnya 47 ton. Dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Untuk bugi K10 bentukannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini juga bugi yang sama digunakan oleh kereta eksekutif stainless steel, baik generasi pertama ataupun juga new generation. Pada awal perilisannya, kereta api Pandalungan ini menggunakan armada kereta mild steel ya teman-teman. Kereta angkatan lawas yang kaca-kaca lebar seperti itu. Namun sekarang sudah digantikan dengan kereta eksekutif new image atau bisa dibilang angkatan kereta terbaru selain kereta eksekutif stainless steel generasi pertama ataupun juga kereta new generation ya. Ini adalah kakaknya atau sepuhnya gitu teman-teman. Nah, untuk rangkaian kereta yang digunakan kereta api Pandalungan saat ini merupakan lungsuran dari kereta api Sembrani. Jadi ketika kereta api Argo Bromo Anggrek sudah mendapatkan armada new generation, rangkaian stainless steel-nya dihibahkan ke kereta api Sembrani dan rangkaian Sembrani dihibahkan lagi ke kereta api Pandalungan. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk kereta eksekutif 1 ini hanya terhalang oleh bagasi saja ya, dan bagasi tidak mengeluarkan suara berisik seperti genset. Jadi seharusnya nanti saya bisa mendengarkan juga suara deru lokomotif yang menggelegar, apalagi derunya CC203. Udah pasti mantep banget sih. Ini adalah peta rute perjalanan dari kereta api Pandalungan ya. Diberangkatkan dari stasiun Jember, akan berhenti di stasiun Tanggul, Klakah, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Ngerombo, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Cikarang, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Gambir. Iya. Gak di Anggrek, gak di Sembrani, gak di Pandalungan. Oh, siap. Mari mas. Iya.
Tepat pada waktunya pukul 14.55, kereta api Pandalungan yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Jember. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta stasiun Gambir dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini untuk keberangkatan dari stasiun Jember di kereta eksekutif 1 sudah cukup ramai penumpang ya teman-teman, dan saya bisa bilang okupansi kereta api Pandalungan ini memang sejak awal rilis ramai terus sih. Lalu untuk saya duduknya di kereta eksekutif 1 kursi 13B menghadap tembok, tapi untuk saya pribadi di kereta eksekutif New Image apabila nomor 13B itu tuh seapes-apesnya masih agak luas gitu untuk legroomnya. Lalu satu kekurangan ya di kereta eksekutif New Image ini, baru berangkat aja udah berasa peredamnya lumayan berisik, keretanya agak gemblodak, dan di kursi ujung nomor 1 serta nomor 13 itu tuh nggak ada tirai ya di sebelah sini. Jadi matahari itu langsung menyorot ke saya dan ya lumayan gerah sih. Apabila dibandingkan dengan kereta eksekutif yang lama, sebenarnya saya lebih suka eksekutif yang lama sih. Apalagi dibandingkan dengan kereta New Generation yang baru, kereta K116 ini jauh banget perbedaannya, asli. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15.22, kereta api Pandalungan berhenti di pemberhentian pertama yaitu stasiun Tanggul. Masih memasuki Kabupaten Jember ya teman-teman. Tadi juga ada beberapa orang yang naik dari stasiun Tanggul. Nah, karena ada bagasi, pasti di setiap pemberhentian tertentu itu tuh akan ada proses naik barang juga ya. Stasiun Tanggul juga merupakan stasiun yang dekat dengan perbatasan antara Kabupaten Jember dan juga Kabupaten Lumajang. Dan setelah diberangkatkan dari stasiun Tanggul, nanti kalau nggak salah kereta api Pandalungan ini yang semula melintas langsung di stasiun Kelaka menjadi berhenti. Dear passengers, on behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Pandalungan train, which will take us to our final destination at Gambir Station. This journey taking about 30 hours 50 minutes. At the rear of the train, the first aid kit is located in the dining car. If you need first aid medication, please contact our officers. If your train experiences an emergency situation, do not panic.
Sudah tiba di Kabupaten Lumajang. Kini perjalanan kereta api Pandalungan yang saya naiki telah tiba di stasiun Klakah pada pukul 15:56. Nah, untuk stasiun Klakah sudah berada di elevasi 193 meter di atas permukaan air laut. Dan awalnya kereta api Pandalungan ini berjalan langsung di stasiun Klakah. Namun karena adanya permintaan mungkin dari warga setempat ataupun juga dari pemerintah Kabupaten Lumajang, sehingga sekarang kereta api Pandalungan dari kedua arah berhenti secara normal untuk naik turun penumpang ya. Dan ini dia untuk stasiun Malasan. Stasiunnya kecil ya teman-teman. Dan setahu saya tidak ada kereta yang berhenti secara normal di stasiun ini. Hanya untuk bersilang saja. Di depan stasiun Malasan juga ada beberapa rumah penduduk nampaknya. Nah, di stasiun Malasan ini kereta api Pandalungan berhenti untuk tunggu bersilang dengan kereta api Sri Tanjung, di mana kereta api Pandalungan merupakan kereta dengan kelas tertinggi di jalur lintas ini, sedangkan kereta api Sri Tanjung adalah kereta full ekonomi bersubsidi. Sungguh aneh tapi nyata. Wow, kereta full eksekutif aja dibelokin sama Sri Tanjung. Ini gimana konsepnya dah? Waktu menunjukkan pukul 16:43 kereta api Pandalungan yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Probolinggo. Yang naik dari stasiun Probolinggo asli teman-teman, rame banget. Saya kalau naik kereta lewat sini, ngelihat Probolinggo itu nggak pernah sepi. Bahkan banyak juga penumpang bule atau wisatawan mancanegara yang naik turun di stasiun Probolinggo untuk ke Bromo ya.
Nah, di stasiun Probolinggo juga kita bertemu dengan kereta api Logawa. Ini adalah kereta dari stasiun Purwokerto tujuan stasiun Jember. Kemarin saya naik kereta api Logawa juga teman-teman. Dari stasiun Sidoarjo tapi ya ke stasiun Jembernya sebelum trip kereta api Pandalungan ini. Nah, kereta api Logawa ada 2 kelas layanan, yaitu kereta kelas bisnis yang sudah mulai langka saat ini dan juga ada kereta kelas ekonomi. Sudah menjadi kereta komersil ya, namun kereta api kelas ekonominya ini masih ekonomi adu dengkul. Sayang banget. Oke, kereta api Logawa sudah berangkat dan nggak lama lagi Pandalungan juga bakal berangkat ya teman-teman. Dan di Probolinggo saya mau langsung ke kereta restorasi, sekalian makan, sekalian review ya. Takutnya nanti itu penuh teman-teman. Ini sudah menggunakan kereta restorasi yang mewah. Seperti saat pertama saya review kereta Pandalungan. Sudah menggunakan pintu otomatis juga ya, ditekan di sini. Tuh, terbuka dengan sendirinya. Lalu di sini ada ruang kru, ada juga musola. Musolanya lumayan luas. Ini kayaknya bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu. Ada kelengkapan sholat juga di sana. Cuman biasanya ada sendal. Sendalnya lagi nggak ada ya. Terus kayak gini nih restorasinya. Ini juga ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta restorasi dari kereta Pandalungan ya. Kalau saya lihatnya ini itu udah cakep banget. Bukan kayak kereta lagi, tapi konsepnya adalah cafe di kereta. Nah, apabila perjalanan kalau lagi malam tuh, bener-bener suasananya kayak untuk suasana fine dining gitu. Nah, pencahayaannya di sini kan kuning-kuning ya, cakep banget. Terus didominasi oleh warna coklat, warna kayu, dan ada juga marmer-marmer kayak gini di mejanya. Terkesan mewah banget. Inilah yang saya suka, salah satunya dari kereta api Pandalungan. Sekarang saya memesan satu menu makanan ya. Ini nasi ayam CFC, harganya Rp38.000. Kalau nasi CFC kalian mungkin udah pada tahu lah ya rasanya. Karena biasa banget, udah comfort food banget. Kayak gini ya, ada 1 porsi nasi, ada 2 potong ayam, 1 ukuran besar, 1 ukuran sedang, dan saya juga memesan 1 teh buah. Ini harganya Rp10.000. Oh iya, untuk kereta restorasi pada kereta Pandalungan, apabila dibandingkan dengan kereta restorasi eksekutif New Generation, sejujurnya saya lebih suka desain dari kereta restorasi KA Pandalungan ini. Kelihatannya lebih estetik, lebih mewah aja gitu loh. Ini sekalian makan malam juga sih niatnya. Tapi kalau nanti malam lapar lagi ya gimana lagi. Oke, bismillah. Kalau nasi CFC sih emang enak ya teman-teman. Walaupun saya dapat yang potongan dada, tapi ini tuh lembut banget, bisa dipotong sama sendok plastik. Sambil makan, kita juga sambil menikmati pemandangan matahari terbenam. Asli, syahdu banget sih. Apalagi kereta restorasinya mewah kayak gini ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:21 ya. Kereta api Pandalungan sudah tiba di stasiun Pasuruan. Dan stasiun Pasuruan ini salah satu stasiun yang berada di ujung Daup 9. Nanti itu kita bakal langsung ke Bangil, dan Bangil sudah memasuki Daup 8 Surabaya. Nah, sekarang saya baru habis selesai makan ya.
dan mau jalan lagi ke kereta eksekutif 1 tapi lewat luar teman-teman. Berhenti di Pasuruan ini normalnya 2 menit doang ya, jadi nggak lama-lama. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Pandalungan di kelas eksekutif dan menggunakan armada K116 atau kereta eksekutif produksi tahun 2016, diproduksi oleh PT Inka Madiun ya. Dari segi desain interior saya suka banget karena kelihatan simple dan juga elegan, didominasi oleh berwarna putih kayak gini ya. Lalu untuk dari segi fasilitas di atas sebelah sini nih, itu terdapat sebuah air purifier yang berfungsi untuk membersihkan sirkulasi udara sehingga udara di dalam kereta menjadi lebih sehat. Nah, lalu ada juga rak bagasi. Namun rak bagasi di atas sebelah sini di kursi ujung nomor 1 ataupun juga nomor 13 ini tuh sempit banget teman-teman dan melebar lagi di kursi belakangnya ya. Lalu ada sebuah televisi untuk hiburan dan legroom di kursi nomor 13 kurang lebih kayak gini ya apabila kalian menghadap tembok. Memang tidak begitu lega tapi nggak terlalu sempit-sempit amat sih kalau di kursi nomor 13 ya. Setahu saya di kursi nomor 1C ataupun juga 1AB itu tuh lebih sempit dari ini. Nah, ada sebuah meja kecil untuk nyimpan cup, botol dan lain-lain. Ada juga 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet dan juga laptop. Lalu ada juga gantungan di atas ini untuk menggantung pakaian dan lain-lain. Ada tombol reclining yang apabila kita tekan, ini kursinya bakal mundur ke mode rebahan ya. Lalu di bawah juga, di bawah handrest, terdapat sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun juga bekerja menggunakan laptop. Untuk toilet pada kereta api Pandalungan di Executive New Image ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Di sisi yang paling depan ini toiletnya lebih luas, kloset duduk. Kita lihat dulu. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Untuk menguncinya hanya di slot saja, seperti ini. Toiletnya leluasa dan fasilitas terdapat sebuah cermin yang ukurannya lumayan gede. Lalu ada juga tabung sabun, pewangi ruangan, lalu ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada jet shower juga, ngalir dengan normal. Ada tombol flush, klosetnya kloset duduk, lalu ada tong sampah, tempat tisu, pegangan, dan ada juga gantungan untuk menggantung pakaian. Sekarang ini kita melintas di jalur dari Pasuruan ke Bangil ya. Ini asli teman-teman, gemblodak banget. Kayaknya jalur sini masih menggunakan rel yang lama ya, rel yang lebih kecil gitu. Jadi guncangannya itu berasa banget, berisik juga. Walaupun dalam keadaan kereta ini melaju nggak terlalu ngebut ya. Perjalanan berikutnya, dear passengers, you will arrive at station. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:41. Kereta api Pandalungan yang saya naiki telah tiba di stasiun Bangil. Nah, kita sudah memasuki di Daup 8 Surabaya ya teman-teman. Dan ada juga pertemuan dari jalur arah Malang serta jalur dari arah Jember yang tadi dilewati oleh kereta Pandalungan. Di sini kita akan berhenti cukup lama sampai dengan 17:50 karena tunggu bersilang dengan kereta api Ranggajati dari stasiun Cirebon tujuan stasiun Jember.
yang baru saja masuk di jalur 3 kereta api Ranggajati dari Cirebon tujuan Jember. Nah, kemarin juga saya sudah membuatkan video trip perjalanan kereta api Ranggajati full trip kelas bisnis dari Cirebon ke arah Jember. Naik kereta kelas langka selama 14 jam juga dengan waktu tempuh yang mirip seperti kereta api Pandalungan. Kalian bisa langsung cek videonya di channel saya. Namun sayang banget ya, untuk stasiun Bangil ini melayani semua pemberhentian kereta api jarak jauh, tapi belum terdapat area peron tinggi untuk mobilitas naik turun penumpang. Jadi agak ribet juga sih, harus pakai banci kayak gini. Nah, jadi kalau di Sidoarjo jam 17:45 itu udah mulai gelap ya teman-teman. Sehingga perjalanan kereta Pandalungan dari Sidoarjo sampai ke Gambir nanti full malam hari. Waktu menunjukkan pukul 18:11. Kereta api Pandalungan yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Sidoarjo. Kereta api Penataran. Ini adalah kereta lokal di Daop 8 ya teman-teman. Jadi untuk rute Penataran dari stasiun Surabaya Kota menuju Malang lalu ke arah Blitar. Ada juga kembarannya kereta api Doho. Kalau Doho dari Surabaya Kota dia ke Kertosono dulu baru ke Blitar. Bahkan ada juga kereta yang rutenya ngelup Jawa Timur ya, atau gabungan dari kereta Penataran dan juga kereta Doho. Nah, tadi di kereta api Pandalungan itu ada beberapa penumpang yang turun di stasiun Sidoarjo. Bahkan teman-teman ada juga yang naik ya. Dikarenakan setahu saya cukup ramai loh penumpang-penumpang yang dari arah Jakarta ke arah Sidoarjo ataupun juga ke arah Bangil. Dan untuk penumpang kereta yang direct dari arah Jakarta menuju ke Sidoarjo ataupun ke Bangil, hanya ada kereta api Pandalungan saja dan satu lagi ada kereta api Jayabaya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:41. Kereta api Pandalungan yang saya naiki telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Dan asli yang naik turun di stasiun Surabaya Gubeng rame banget teman-teman. Nah, jadi untuk perjalanan kereta api Pandalungan ini bisa dibilang cukup unik ya. Kalau kereta-kereta lain dari stasiun Surabaya Gubeng seperti kereta api Bima, Argo Semeru, Jayakarta, Gaya Baru Malam Selatan, dia dari arah Surabaya Gubeng ini mengambil ke arah Wonokromo lalu ke arah Yogyakarta. Namun apabila kereta api Pandalungan ini mirip seperti kereta Jayabaya. Dari arah stasiun Surabaya Gubeng akan melaju ke arah sana, nanti akan berbelok menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi, dan setelah dari Surabaya Pasar Turi melintas di jalur utara. Kereta api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Surabaya Pasar Turi Station. If you end your trip at
Sekarang waktu menunjukkan pukul 18.59. Kereta api Pandalungan sudah tiba ya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Stasiunnya sebelah sana teman-teman, tapi terhalang sama rangkaian kereta lain. Di samping itu juga banyak sekali penumpang yang mau naik kereta, sehingga saya nggak bisa ke arah sana ya. Pasti bejubel banget sama penumpang yang mau naik turun. Jadi ya gimana lagi. Nah, di stasiun Surabaya Pasar Turi ini berhenti secara normal juga 5 menit untuk naik turun penumpang. Dan di stasiun Surabaya Pasar Turi memang bergabung juga dengan depo kereta. Kita bisa lihat, ini nih, ada rangkaian kereta yang lagi parkir. Tuh. Mana gelap banget lagi ya. Hanya ada pencahayaan tapi sedikit. Nah, untuk area depo stasiun Surabaya Pasar Turi ada di sebelah sini ya teman-teman. Nah, ini ada rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek, rangkaian New Generation satu-satunya di jalur lintas utara Surabaya Jakarta. Dan saya heran makanya kenapa itu tadi di sana ada rangkaian kereta, sedangkan ada naik turun penumpang juga. Ini rangkaian kereta apaan ya? Sekarang ini perjalanan kereta api Pandalungan sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan satu yang unik untuk perjalanan kereta Pandalungan serta kereta api Jayabaya di stasiun Surabaya Pasar Turi ini berganti nomor perjalanan. Sebelumnya dari arah Jember menuju ke Surabaya Pasar Turi menggunakan nomor perjalanan kereta 76, dan dari arah Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Jakarta Gambir menggunakan nomor 77. Jadi dari 76 ke 77 ya teman-teman. Kalau dari arah sebaliknya, dari arah Jakarta, kalau nggak salah itu nomor 75 dan juga nomor 78. Waktu menunjukkan pukul 20:25. Perjalanan kereta api Pandalungan yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Bojonegoro. Nah, jadi untuk perjalanan Pandalungan memang sudah memasuki waktu malam, nggak ada yang bisa dilihat juga teman-teman. Ditambah lagi untuk perjalanan kereta di Eksekutif 1, sekarang rame banget penumpang. Nah, tadi kan saya udah bilang kalau tiket kereta api Pandalungan itu sold out di hari ini, dan kebanyakan yang naik di stasiun Surabaya Gubeng dan juga stasiun Surabaya Pasar Turi tadi. Lalu karena ada bagasi di tiap pemberhentian tuh pasti ada momen naik turun barang juga teman-teman. Di sini kita awal datangnya 3 menit ya, dan akan berangkat lagi jam 20:30 tepat. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:58. Kereta api Pandalungan yang saya naiki telah tiba di stasiun Cepu. Normal ya berhenti di stasiun Cepu ini karena memang banyak sekali kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Cepu menuju arah ke Jakarta ataupun juga ke arah Surabaya. Seingat saya cuma satu kereta yang melintas langsung, hanya kereta Argo Bromo Anggrek saja. Kalau Sembrani pagi, Sembrani malam masih berhenti di stasiun ini. Waktu menunjukkan pukul 21:57. Kereta api Pandalungan yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Ngrombo. Sudah masuk di Kabupaten Grobogan ya. Dan di Ngrombo ini ada satu workshop milik Kemenhub atau Kementerian Perhubungan. Kita bisa lihat ya, di sana ada rangkaian kereta. Ini yang diparkir kereta-kereta spesial semua teman-teman. Tuh, kereta yang jarang banget dijalankan.
Nah, lepas dari stasiun Ngrombo, ini sudah di set ke mode malam ya. Lampu utama dimatikan dan menyala lampu atas, tapi tidak terlalu silau teman-teman. Kalau untuk K116, memang saya akui dari dulu, mode malamnya ini cakep banget. Khusus untuk kereta perjalanan malam, kita itu dibagikan salah satu fasilitas tambahan, yaitu selimut ya teman-teman. Selimut ini bisa digunakan selama di dalam perjalanan, namun tidak boleh dibawa pulang. Ketika kereta sudah tiba di tujuan kalian, harus disimpan di kursi masing-masing ya. Untuk mode malam pada kereta api Pandalungan, K116 ini menurut saya pribadi jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan generasi berikutnya, yaitu kereta stainless steel angkatan 2018 ataupun juga 2019 ya. Ini di dalam kabin udah cukup redup dan hawanya itu benar-benar bikin ngantuk. Namun untuk K116 memang mode malamnya tidak sebaik kereta stainless steel generasi yang paling baru ya, atau kereta eksekutif new generation. Sekarang waktu menunjukkan pukul 22:46. Kereta api Pandalungan yang saya naiki telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan lumayan banyak ya yang turun di stasiun Semarang Tawang. Seperti biasa, ada juga yang naik. Namun yang saya lihat juga, kalau penumpang yang lanjut dari arah Surabaya jauh lebih banyak. Karena memang untuk kereta api Pandalungan bisa dibilang harga tiketnya jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan kereta api Sembrani, Argo Bromo Anggrek. Otomatis ya banyak juga penumpang yang naik kereta Pandalungan ini dari Surabaya ke Jakarta. Banyak yang turun tapi ya lebih banyak yang lanjut. Udah persiapan berangkat tapi barang-barang masih belum naik teman-teman. Ini berhentinya cuma 5 menit ya di Semarang. Barang banyak yang turun, yang naik juga banyak banget tuh. Sekarang jam 3:55 ya, sudah tiba di stasiun Cikarang. Ada yang turun dari kereta Pandalungan, tapi nggak banyak ya. Nah, kereta Pandalungan ini nggak berhenti di Bekasi teman-teman, jadi berhentinya di Cikarang, nanti langsung ke Jatinegara.
Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 04:28. Kereta api Pandalungan sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Jatinegara, dan stasiun Jatinegara ini merupakan pemberhentian terakhir ya sebelum tiba di stasiun Gambir. Saya mau share dulu sedikit seputar kereta api Pandalungan pada perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Pandalungan merupakan kereta yang namanya diambil dari sub-sub suku yang ada di Madura ya, dan pusatnya ada di Jember, sehingga untuk kereta api Pandalungan ini kayaknya sulit ingin memperpanjangnya sampai ke arah Banyuwangi ya, karena kan banyak juga teman-teman yang berharap kalau kereta api Pandalungan ini diperpanjang menuju ke arah Banyuwangi. Tapi menurut saya pribadi, kereta api Pandalungan ini udah pas banget nyampenya di Jember sejauh 920 km ya, dari arah Jember menuju ke arah Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Semarang Tawang. Lalu untuk kereta api Pandalungan sendiri, ini hanya ada satu kelas layanan, yaitu kereta kelas eksekutif dengan harga tiket mulai dari Rp650.000 sampai dengan Rp890.000. Namun apabila perjalanan kalian dari arah Surabaya menuju ke arah Jakarta, bisa dibilang harga tiket kereta api Pandalungan ini bersaing sekali dengan kereta api Sembrani ataupun juga dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, bisa dibilang kereta api Pandalungan harga tiketnya mirip-mirip seperti dengan kereta api Kumarang, lalu kereta api Jayabaya, dan lain-lain. Lalu untuk sekarang ini saya mendapatkan kereta eksekutif 1 dengan armada K101630, dan menurut saya pribadi dari segi guncangannya masih gemelodak, lalu dari segi kekedapan suara agak sedikit berisik apabila dibandingkan dengan kereta eksekutif pendahulunya atau kereta mild steel yang lawas. Dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan biasa-biasa aja sih. Saya nggak banyak merasakan kedinginan, dan AC-nya ini cenderung menurut saya pribadi ya agak sedikit gerah di beberapa waktu. Jadi bisa dibilang AC-nya nggak stabil, kadang berasa adem, kadang juga nggak berasa sama sekali, kayak gitulah. Lalu untuk kereta api Pandalungan sendiri dari segi okupansi saat ini saya rasa bagus banget ya, karena memang untuk rute dari arah Surabaya menuju Jakarta tiketnya habis terjual. Dan saya juga di kereta eksekutif 1 ini melihat ada beberapa orang yang memang full trip barengan dengan saya ya, dari arah Jember menuju ke arah Jakarta. Mantep banget. Apabila ditanya keretanya worth it atau enggak, ya tentunya worth it, karena dengan rute dari arah Jember bisa langsung ke arah Jakarta, apalagi dari arah Surabaya menuju ke Jakarta yang harga tiketnya lebih murah apabila dibandingkan dengan kereta-kereta lainnya keberangkatan dari Surabaya Pasar Turi tujuan Gambir ya. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Pandalungan kali ini. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir, stasiun Gambir, jadi saya mau siap-siap dulu. Sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Alhamdulillah jam 4:39 ya, kita sudah tiba di stasiun Gambir. Ini awal berarti 6 menitan. Tiba di kota Jakarta ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama kurang lebih 14 jam dari kota Jember, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.